Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada, mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok Nusantara. Sahabat yang di alam nyata, alam gaib, alam roh. Untuk kesempatan ini Ki Ageng Purwo akan membahas tentang Primbon Jawa, akan membahas tentang keyakinan orang Jawa atau keyakinan nenek moyang kita, keyakinan leluhur kita. Apabila ada hewan yang memasuki rumah kita dan sebagainya, akan membahas tentang Primbon Jawa, tentang keyakinan nenek moyang kita. Mengingat kita juga orang Jawa, sebelum kita membahas tentang hewan yang memasuki rumah kita atau ada tanaman yang tumbuh di dalam rumah kita, pertama-tama tetap puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita sudah diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan juga kita sudah diberi kesehatan iman Islam. Yang selanjutnya, sholawat serta salam tetap kunjuk wonten ngarsa dalemipun penghulu kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kali ini, Ki Ageng Purwo mengajak sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo tetap menyaksikan video channel YouTube Ki Ageng Purwo, tetap menyaksikan untuk pembahasan Ki Ageng Purwo mengenai Primbon Jawa, mengenai apabila ada hewan yang memasuki rumah kita dan apabila ada tanaman yang tumbuh di dalam rumah kita. Tetap sahabat-sahabat ikuti, sahabat tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda dari lebah atau tawon. Jika datang lebah dan hingga di pagar tanaman rumah yang menjadi batara kuara yang memiliki rumah, akan memperoleh harta benda. Bersedekahlah gula merah, sehelai kain, dan uang sereal. Jika tidak bersedekah akan mengalami kerusakan. Tanda dari lebah tawon yang kedua, jika lebah besar tawon endas berdiam dalam rumah, dapur, tempat lainnya, pohon yang menjadi batara adalah gana, maka si empunya yang mempunyai rumah akan banyak berguru kepadanya. Bersedekahlah daging mentah sesukanya, kain putih atau mori, serta uang sereal. Jika tidak bersedekah akan memperoleh kesusahan, kematian. Yang selanjutnya, tanda dari rumah rayap. Apabila di rumah ada rayap, satu, jika dalam kamar ada rumah rayap, maka si empunya, si pemilik rumahnya akan senang, hidupnya banyak rezeki, terhormat. Apabila rumah ada rayapnya, yang kedua, jika ada rumah rayap di makam atau kuburan, anak cucu dari orang yang dikubur akan senang hidupnya dan berpangkat. Yang selanjutnya, tanda dari laba-laba. Jika orang melihat atau didatangi laba-laba yang jumlah kesemua kakinya masih lengkap berjumlah 8, maka orang tersebut akan memperoleh uang. Yang selanjutnya, tanda dari jamur
yang tumbuh di dalam rumah. Jika ada jamur tumbuh di dalam kamar atau dapur, maka yang punya rumah akan memperoleh anugerah serta akan dipakai oleh orang agung. Bersedekahlah sesukanya dengan uang. Sereal jika tidak bersedekah maka akan dijauhi oleh sanak saudara. Yang selanjutnya, tanda dari tanaman yang tumbuh di dalam rumah. 1. Jika rumput yang tumbuh di dalam rumah, maka si empunya atau yang punya rumah tersebut akan bercerai dengan istrinya atau masih lama untuk mendapatkan jodoh. Yang kedua, jika biji sayuran yang tumbuh di dalam rumah, maka si empunya rumah akan memperoleh uang, akan tetapi akan cepat hilang. Yang selanjutnya, jika biji buah-buahan tumbuh di dalam rumah, maka yang empunya atau yang punya rumah akan memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya, tanda dari kupu yang berwarna putih. Jika didatangi oleh kupu yang berwarna putih, bentuknya kecil, biasanya pada malam hari, tandanya baik, akan memperoleh rezeki dan hati yang senang. Selanjutnya, tanda dari tikus atau celurut. Jika di dalam rumah kedatangan tikus celurut, maka hal tersebut berarti baik, banyak rezeki. Yang selanjutnya, tanda dari kinjeng. Jika kedatangan kinjeng, tangis, alamat tidak baik, akan memperoleh kesusahan atau akan prihatin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton YouTube channel Ki Ageng Purwo. Yang pertama-tama tetap saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo, mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Sahabat yang di alam nyata, alam gaib, alam roh, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan apabila untuk wejangan-wejangan Ki Ageng Purwo atau pengalaman-pengalaman atau pitutur-pitutur, petetah-petetah tadi yang sudah diomong oleh Ki Ageng Purwo, apabila Ki Ageng Purwo ada kesalahan, ada kilap, jadi Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang tidak sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa juga hanya Allah. Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang nggak punya apa-apa, yang punya apa-apa juga hanya Allah. Apabila Ki Ageng Purwo ada kilap besar kecilnya, Ki Ageng Purwo meminta maaf kepada sahabat-sahabat saya mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, untuk pesan-pesan Ki Ageng Purwo kepada sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo, kita tetap selalu ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi. Ingatlah sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo, dunia di genggaman kita, akhirat di hati kita, kematian di mata kita. Kita sesama ciptaan Allah, jadi kita tetap selalu merendah serendah-rendahnya. Sampai ciptaan Allah apapun juga tidak bisa merendahkan kita. Kita merendah bukan berarti kita sampah. Kita hidup di dunia ini, yang terpenting kita jangan sekali-kali kita merasa mumpuni.
Kita yang terpenting hidup di dunia ini, kita jangan takut kepada siapa-siapa, tetapi takutlah kepada yang membuat siapa-siapa. Ingatlah sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo, kejujuranmu bukan terletak di mulutmu, tapi kejujuranmu terletak di kolbumu. Ingatlah sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo, dunia ini adalah ladang kita, ladang yang pertama dan ladang kita yang terakhir. Apa yang kita tanam di dunia ini, inilah besok yang kita bawa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.